Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 3 September 2024 dalam pekan biasa yang ke-22. Pada hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus, dan Pujangga Gereja. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau membimbing umat-Mu dengan kelembutan dan memimpinnya dengan kasih. Semoga dengan bantuan doa dari Santo Gregorius, Paus, Engkau berkenan memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka yang diserahi tugas memimpin umat-Mu, agar kemajuan umat kudus-Mu menjadi sukacita abadi bagi para gembala. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Paus Gregorius pertama yang lahir pada tahun 540 dan wafat pada tanggal 12 Maret 604 atau lebih dikenal dengan julukan Gregorius Agung adalah Paus Gereja Katolik Roma dari tanggal 3 September 590 sampai akhir hayatnya. Paus Gregorius terkenal dengan tulisan-tulisannya yang lebih beragam daripada semua paus pendahulunya. Paus Gregorius juga dikenal sebagai Santo Gregorius Sang Dialogis dalam Gereja Ortodoks Timur karena karya tulisnya yang berjudul Dialog-Dialog. Untuk alasan ini, terjemahan namanya dalam bahasa Inggris dari teks Gereja Ortodoks adalah Gregorius Dialogus. Dia adalah paus pertama dengan latar belakang biarawan. Gregorius adalah seorang pujangga gereja dan salah satu dari 6 bapa gereja Latin. Paus Gregorius dianggap sebagai orang suci di Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, Gereja Anglikan, dan beberapa gereja Lutheran. Segera setelah kematiannya, Gregorius dikanonisasi atas dasar pengakuan mayoritas. Nah, Paus Gregorius adalah santo pelindung
bagi para musisi, penyanyi, pelajar, dan guru. Sahabat misioner, pernahkah kalian melakukan kesalahan sehingga merasa tidak layak lagi untuk menerima berkat Tuhan? Terkadang, ketika mengalami kegagalan untuk memperbaiki diri, terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama, ada kalanya kita merasa begitu hina sehingga untuk membaca firman Tuhan kita merasa tidak layak, malu, dan akhirnya timbul keengganan. Karena perasaan tidak layak, tanpa sadar kita malah menjauh dari Tuhan. Padahal justru dalam keadaan seperti itulah kita seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sahabat misioner, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita bisa melihat bahwa perkataan Tuhan Yesus memiliki kuasa, baik ketika Ia mengajar yang penuh dengan wibawa dan hikmat, maupun ketika Ia mengusir setan dari tubuh seseorang tanpa sedikit pun melukai orang tersebut. Orang banyak pada saat itu mengakui akan yang dilakukan oleh Tuhan. Firman-Nya seperti menampar kita, mengingatkan kita akan kesalahan yang sering kita lakukan. Ketika pada akhirnya kita mencoba untuk bertahan, tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan, walau bagaimanapun keadaan kita, Tuhan akan menguatkan, mengajak kita untuk bertobat, bangkit, dan mencoba lagi, sekalipun kita telah berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Nah, sahabat misioner, ternyata firman Tuhan, kekuatan firman Tuhan itu sangatlah dahsyat tanpa kita sadari. Benar bahwa Tuhan Yesus sangat membenci perbuatan dosa. Namun, yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan tidak pernah membenci pribadi kita, walaupun kita sering melakukan dosa dan sering terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan ingin mengajak kita, Tuhan ingin merangkul kita untuk mau kembali kepada Tuhan. Kita harus selalu menyadari bahwa firman Tuhan adalah firman yang penuh kuasa dan dapat mengubah kehidupan kita. Pertanyaan yang kakak ingin kita renungkan bersama pada hari ini adalah, apakah aku setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga,
Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.